Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke peluang diskrit ya, tapi saya akan masuk ke sini dulu, melanjutkan yang minggu lalu ya. Yang koefisien binomial diperluas ini belum saya jelaskan, jadi kemarin hanya masuk ke koefisien binomial saja ya. Jadi koefisien binomial diperluas ini nanti kita gunakan pada teknik counting lanjut ya. Jadi nanti ada yang namanya di fungsi pembangkit kita membutuhkan koefisien binomial diperluas. Kenapa diperluas? Kalau kita tahu bahwa koefisien binomial itu hanya berlaku pada bilangan bulat ya. Jadi di sini kita perluas ke bilangan real. Jadi di sini saya misalkan U-nya adalah bilangan real dan K-nya bilangan bulat tak negatif, maka koefisien binomial diperluas kita definisikan sebagai ini ya. Jadi kombinasi UK ya sama dengan ini kalau K-nya besar 0, maka nanti nilainya yang ini. Jika K-nya sama dengan 0, maka kombinasi UK ini akan sama dengan 1. Nah, berikut ada contoh nih. Tentukan nilai dari kombinasi min 2, 3 gitu ya, dan kombinasi setengah 4. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang tadi rumus dari koefisien binomial diperluas. Jadi, kalau yang min 2, 3 ya, ini akan sama dengan, kita lihat di sini U-nya berarti min 2 gitu ya, K-nya 3. Kita lihat yang paling terakhir ini di sini itu adalah U min K tambah 1. Jadi nanti kalau saya punya itu berarti min 2 min 3 ditambah 1 gitu ya. Atau berarti sama dengan nanti ini min 2 min 2, min 3, min 5 tambah 1, min 4 ya. Jadi nanti min 4. Nah, jadi nanti yang paling ujung ini min 4. Nah, di sini kita mulai U-nya adalah min 2, kemudian U min 1, min 2, min 1, berarti min 3 gitu ya. Min 3, terus sampai dikalikan min 4 ya. Ini yang terakhir. Oke, ini nanti dibagi 6. Ya, 3 faktorial ya, 6 ya. Ini 3 faktorial. Kalau Anda hitung, berarti nanti hasilnya berapa nih? Ini kan min kali min ya. Jadi min. Tadi ini 3 faktorial itu adalah 6, saya bisa coret ya. Jadi hasilnya adalah min 4 ya di sini. Nah, padahal kalau kita tahu kemarin binomial itu pasti selalu positif ya. Kalau Anda lihat segitiga Pascal kan bilangannya positif semua. Jadi di sini kita bisa menghitung untuk yang bilangannya real. Kemudian yang kombinasi setengah 4, ada yang mau coba? Silahkan kalau ada yang mau mencoba. Berapa berarti? Kombinasi setengah 4. Berarti itu kalau lihat dari rumusnya nanti yang paling ujungnya itu berarti berapa? Oke, silahkan. K-nya 4 ya. Oke, 8/2 ya, menulis 8/2 ya.
Oke, ada yang dapat hasilnya min 5/2 ya. Yang lain? Ya, min 5/2. Oke, setengah nanti benar 5/2, coba dihitung lagi. Kan nanti berapa tuh, berarti setengah dikali ya. Setengah dikalikan setengah dikurangi 1, min setengah. Nah, kemudian setengah min 2 berapa hasilnya? Ya, jadi ini setengah. Nanti itu terus berapa? Setengah dikurangi 1, setengah dikurangi, setengah kurang 2, terus ini nanti setengah dikurangi 3, ya, lahir sampai 3 ya, kan ini setengah dikurangi 4 tambah 1, jadi min 4 tambah 1 jadi 3 ya. Nah, ini nanti dibagi 4 faktorial. Berarti berapa tuh? Setengah dikalikan min setengah dikalikan lagi min 3/2 gitu ya. Dikalikan lagi min 5/2. Kemudian dibagi 24 ya. Ya. Nanti Anda bisa hitung ya. Hasilnya berapa. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, yang B, buktikan bahwa kombinasi min NR itu akan sama dengan min 1 pangkat R dikalikan kombinasi N tambah R min 1, R. Nah, ini juga yang nomor B ini nanti akan digunakan pada teknik counting lanjut ya, pada fungsi pembangkit nanti ini kita gunakan ini. Jadi saya kasihkan di sini, di awal di sini, kenapa? Karena masih terkait dengan binomial ya. Jadi saya tuliskan di sini. Sebenarnya kalau di buku Rosen ini langsung masuk ke dalam subbab yang teknik counting lanjut, tapi nggak apa-apa saya masukkan di sini. Oke. Nah, sekarang saya mau, nanti Anda coba saja yang B itu ya. Sekarang saya lanjutkan ke peluang diskrit di sini. Oke, jadi saya lanjutkan ke peluang diskrit. Nah, di sini kita akan belajar tentang peluang suatu kejadian, tapi kejadiannya di sini adalah yang kita akan bahas adalah diskrit ya, karena ruang sampelnya nanti masih mencakup elemen-elemen pada diskrit. Nanti Anda akan belajar juga di peluang untuk yang ruang sampelnya itu yang bilangan real ya, tapi bukan di kuliah saya, tapi di kuliah yang lanjutannya nanti. Ya, jadi saya bahas dulu tentang peluang diskrit di sini. Jadi dalam peluang itu nanti kita ada ruang sampel gitu ya, lalu ada suatu kejadian. Jadi di sini kalau saya punya himpunan keluaran-keluaran yang mungkin dari kita sebut sebagai suatu percobaan. Kemudian kalau himpunan semua keluaran yang mungkin itu kita sebut sebagai ruang sampel. Kemudian kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, ini definisi dari peluang. Misalkan S adalah ruang sampel hingga, dan E kejadian yang merupakan himpunan bagian dari S. Maka peluang kejadian E adalah banyaknya kejadian E dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, di sini kita tahu bahwa peluang suatu kejadian itu nilainya ada di antara 0 sampai 1 gitu ya.
untuk nilainya 0 tuh berarti dia tidak akan terjadi. Kemudian kalau peluangnya sama dengan 1 itu pasti terjadi gitu ya. Berikut ada contoh di sini. Dalam suatu kotak terdapat 5 bola biru dan 6 bola merah. Berapakah peluang pengambilan sebuah bola biru dari kotak tersebut? Nah, di sini kita harus menentukan dulu mana ya ruang sampelnya, mana kejadian yang ditanyakan gitu ya. Nah, di sini ruang sampelnya itu adalah bola yang ada di dalam kotak. Tadi kita tahu di dalam kotak itu ada 5 bola biru dan 6 bola merah. Maka di sini akibatnya kita punya banyaknya ruang sampelnya itu adalah sebanyak 11. Kemudian karena di sini ditanyakan berapakah peluang pengambilan sebuah bola biru gitu ya, maka kita memisalkan itu adalah kejadian terambilnya sebuah bola biru dari dalam kotak. Nah, di sini tadi kita tahu bahwa bola birunya ada sebanyak 5. Maka banyaknya kejadian gitu ya, ini akan sama dengan 5. Sehingga peluang terambilnya bola biru dari dalam kotak itu adalah tadi banyaknya dibagi banyaknya ruang sampel, jadi 5/11. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua. Dalam suatu lotre, pemain diminta untuk memilih 8 angka dengan masing-masing angka berada dalam selang 1-50. Berapakah peluang seseorang untuk menangkan hadiah utama lotre tersebut? Nah, di sini berarti kita harus bisa menentukan dulu ruang sampelnya di sini ya. Berarti ruang sampelnya itu apa ya? Kira-kira di sini untuk permasalahan ini. Ruang sampelnya bukan 1-50 ya, kalau di sini ya. Kira-kira apa? Anda baca lagi di sini, pemain diminta untuk memilih 8 angka. Nah, misalkan ada pemainnya namanya si A dan si B gitu ya. Tentunya pemilihan angka 8 angka yang dipilih oleh A belum tentu sama dengan angka yang dipilih oleh pemain B. Mungkin ada yang sama gitu ya, mungkin ada yang sama ininya. Tapi kan bisa saja dia tidak sama gitu ya. Berarti kira-kira ada berapa ruang sampelnya nih? Oke, dia ada sebanyak kombinasi 58 ya. 50,8. Jadi di sini karena setiap orang itu berbeda-beda gitu ya. Jadi di sini saya tuliskan dulu. Nah, di sini misal S-nya itu atau banyaknya ruang sampel ini adalah tadi kombinasi 58 gitu ya. Nah, kemudian misalkan itu kejadian menang hadiah utama. Nah, kalau di sini kalau hadiah utama itu kan kita cuma ada satu pemenang utama gitu ya, maka di sini saya bisa tuliskan banyaknya ini akan sama dengan 1. Sehingga peluang memenangkan hadiah utama itu adalah jadi 1 dibagi kombinasi 58 gitu ya. Nah, ini banyak nih peluangnya. Kecil, maksudnya kecil sekali gitu ya. Oke, saya lanjutkan sekarang. Di sini yang contoh berikutnya, misalkan ada kuis matematika diskrit.
tipe soalnya benar salah, memiliki soal sebanyak 10 gitu ya, ada 10 pertanyaan. Jika Anda menjawab setiap pertanyaan secara random, berapakah peluang bahwa nilai Anda 80 dari skala 100? Nah, di sini untuk persoalan ini kira-kira ruang sampelnya apa ya? Ada berapa banyak ruang sampelnya? Berarti kan punya 10 soal, terus setiap soal itu benar atau salah gitu ya. Jadi kalau kita pakai aturan perkalian seperti ini, saya punya ada 10 soal nih. Nah, dari 10 soal itu kita punya dua kemungkinan ya. Kemungkinannya kan apa? Katanya benar atau salah ya. Berarti ini saya punya setiap soal itu ada dua kemungkinan. Nah, maka di sini ruang sampelnya itu, jadi banyaknya ruang sampelnya itu adalah sebanyak 2 pangkat 10 ya. Nah, ruang sampelnya. Nah, kira-kira isinya apa saja sih ruang sampel itu gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda nanti ditanya ruang sampel itu isinya apa ya, bisa saja ini isinya. Yang pertama misalnya benar semua gitu ya. Nah, ini kan udah banyak tuh ya. Nanti sampai kalau salah satu gitu ya, salahnya satu, berarti bisa salah satunya itu kan bisa di nomor 1 atau bisa di nomor 2 atau bisa di nomor 10 dan seterusnya gitu ya. Nanti ya ini sininya aja ya, saya tulis yang cuman yang kalau salah semua dan betul semua. Ya, sebenarnya kita nggak akan mengenumerasi satu-satu ya. Jadi kita tahu bahwa banyaknya ruang sampel adalah 2 pangkat 10. Nah, sekarang yang A. Yang A ini nilai Anda 80. Berarti saya memisalkan di sini. Misalkan A suatu kejadian ini berarti benar 80 ya. Nah, misalkan saya punya seperti itu. Kira-kira banyaknya A ini berapa ya? Kan bisa saja di sini salah, kalau misalnya benar 80 atau bisa jadi salah 2 ya. Salah 2-nya itu kan bisa nomor 1 dan 2 atau bisa juga nomor 1 dan 3 atau lagi bisa nomor 2 dengan 8 atau bisa lagi nomor 8 dan 10 dan seterusnya. Maka nanti kita bisa dapatkan di sini banyaknya kejadian A-nya berapa di sini. Berarti berapa? Berarti dari 10 soal itu saya salah 2 gitu ya. Atau bisa juga dari 10 soal itu saya benar 8 gitu ya. Maka di sini banyaknya kejadian A itu adalah kombinasi 10 2 gitu ya. Atau kombinasi 10 8, bisa juga seperti ini. Nah, sehingga peluang bahwa nilainya 80 itu berarti kita bisa dapatkan peluang kejadian A ini adalah jadi kombinasi 10 8 gitu ya, dibagi dengan
ruang sampelnya 2 pangkat 10. Oke. Ya, sekarang yang B. Nilai Anda minimal 70. Nah, di sini karena minimal berarti nanti Anda bisa hitung peluangnya Anda memperoleh nilai 70 gitu ya, atau peluang dapat nilai 80, atau peluangnya dapat nilai 90, atau peluang Anda memperoleh nilai 100 gitu ya. Jadi nanti Anda jumlahkan ya, Anda bisa menggunakan Anda mencari satu-satu dulu nanti peluangnya, kemudian Anda jumlahkan. Itu ya, karena di sini minimal 70. Oke, nanti Anda bisa kerjakan. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita latihan di sini. Yang nomor 1, pada percobaan melempar dadu, berapa peluang munculnya angka ganjil? Nah, ini diketahui berarti dadunya 1 ya, karena nggak di. Kira-kira berapa ini? Oke, 3/6 atau 1/2. Oke. Ya, tapi nanti Anda dalam menjawab di ujian nggak langsung gitu ya. Jadi Anda tuliskan dulu misalkan berapa gitu ya. Misalkan ruang sampel dari kejadian ini adalah munculnya mata dadu. Berarti mata dadunya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian misalkan kejadian munculnya angka ganjil. Angka ganjilnya itu kan berarti 1, 3, dan 5. Maka banyaknya kejadiannya adalah 3. Itu ya. Nanti hitung peluangnya jadi 3/6. Oke. Yang nomor 2 sekarang. 2 buah dadu dilemparkan. Berapa peluang munculnya angka-angka dadu yang jumlahnya sama dengan 9? Berarti dalam hal ini ruang sampelnya ada berapa nih? Ruang sampelnya berarti ada 36. Bisa dituliskan isi dari ruang sampelnya apa saja? Oke, nanti isinya itu ya. 11, 12, 13. Ya, oke, terima kasih Anda udah paham berarti. Berarti sekarang kejadian munculnya angka dadu berjumlah 9. Ada berapa macam? Ada berapa banyak? Berarti yang jumlahnya 9 ada berapa banyak? Kan 3 dengan 6 gitu ya. 4 dengan 5. Oke. Apakah 4 dengan 5 terus 5 dengan 4 sama atau tidak? Oke, berbeda. Kenapa berbeda, Mbak Alia? Karena angka dadu pertama 5, keduanya 4. Terus kalau dadu pertama 4, dadu keduanya 5, jadi beda. Ya, berarti urutan ya tadi ya. Misal tadi 4, 5. Jadi artinya dadu pertama muncul angka 4, dadu kedua muncul angka 5. Itu tidak akan sama dengan 5, 4. Artinya dadu pertama angka 5, dadu keduanya angka 4. Oke, jadi ada sebanyak berapa nih peluang itu berapa jadinya? 4/36 ya. Jadi 1/6.
Iya, sorry, 1/9 ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapa peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Nah, sekarang ruang sampelnya dulu ada berapa nih? Sebuah koin dilempar 4 kali. Berarti ruang sampelnya apa kira-kira? Berarti 4 kali ya. Saya nulis ini 1, 2, 3, 4. Itu kan banyaknya lemparan ya. Kemudian setiap lemparan mempunyai kemungkinannya 2 ya. Bisa sisi A atau sisi B. Oke. Begitupun lemparan kedua sampai ke 4. Jadi ruang sampelnya ini, jadi ini ruang sampelnya ada sebanyak 2/4 gitu ya. Nah, sekarang misalkan A suatu kejadian munculnya sisi A sebanyak 3 kali. Nah, berarti banyaknya kejadian E ini berapa ya? Jadi sebenarnya bisa saja Anda mengenumerasi gitu ya, menuliskan secara ininya, atau bisa juga kita menggunakan kombinasi di sini ya. Jadi dari 4 kali lemparan itu 3 kali munculnya sisi A. Berarti kan saya bisa tuliskan banyaknya kejadian E itu kombinasi 4,3 ya. Karena kan dari 4 kali lemparan muncul 3 sisi A. Ini hasilnya akan sama dengan 4 ya. Oke. Sehingga nanti peluang kejadian E di sini adalah berarti 4/2/4, 16 ya. Nah, jadi sama dengan 1/4. Oke. Nah, kemudian contoh berikutnya yang keempat. Kartu remi terdiri dari 52 kartu, di mana nanti terdiri dari 13 jenis kartu ya. Jadi nanti ini jenis-jenisnya ya, ini jenis semuanya nih. Nah, setiap pemain remi mendapatkan 5 buah kartu. Berapa peluang pemain mendapatkan 3 kartu as dan 2 kartu queen? Kira-kira berapa nih? Sekarang ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya apa ya isinya ya? Kira-kira apa nih? Oke, ruang sampelnya berarti ini gini ya. Nah, banyaknya ruang sampelnya itu adalah kombinasi 525. Jadi dari 52 kartu karena diambil 5 kartu gitu ya. Maka ruang sampelnya kombinasi 52,5. Nah, berikutnya misalkan suatu kejadian pemain tersebut mendapatkan 3 kartu as dan 2 kartu queen. Nah, berarti banyaknya kejadian E-nya ini berapa ya kira-kira? Kartu as itu ada berapa ya? Ada sebanyak 4 ya pada permainan kartu. Nah, itu udah jelas ini. Dari 4 as diambil dapat 3 gitu ya, atau dia dapat 3 kartu as. Kemudian queen-nya juga di sini ada 4 ya. Dari 4 queen itu dia dapat 2. Maka banyaknya kejadian E di sini adalah berarti apa? Kombinasi 4, 3 gitu ya. Dari yang kartu as dikalikan kombinasi 4, 2. Ini yang queen ya.
Nah, sehingga peluang kejadian E di sini adalah Anda nanti tinggal hitung kombinasi 43 dikalikan kombinasi 42 dibagi kombinasi 52,5 ya, nanti Anda bisa hitung. Nah, berikutnya saya masuk ke kejadian komplementer. Misalkan saya punya suatu kejadian E dalam suatu ruang sampel S, kemudian ada E aksen. E aksen itu merupakan kejadian komplement dari E gitu ya. Maka kita bisa menghitung peluang dari kejadian E aksen itu adalah 1 dikurangi peluang E. Nah, sebenarnya sini untuk memudahkan ya, kalau memang kita bisa menggunakan yang sifat komplement ini kita bisa menggunakan rumus ini untuk mempermudah gitu ya. Nah, ini ada contoh. Misalkan saya punya kotak berisi 6 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru. Sebuah bola diambil dari kotak tersebut. Berapa peluang bahwa bola yang terambil adalah bukan bola merah? Nah, untuk permasalahan ini sih bisa dengan mudah kita menggunakan, berarti kan di sini bisa saja yang terambil itu berarti bola putih gitu ya, atau bola biru. Berarti kita bisa menentukan di sini kalau peluang terambilnya bola putih itu adalah 4/15 ya, karena banyaknya bolanya ada 15. Kemudian peluang terambilnya bola biru adalah 5/15. Jadi nanti Anda bisa jumlahkan 4/15 ditambah 5/15 sama dengan 9/15 atau 3/5. Tapi kita juga bisa menggunakan sifat komplement di sini ya. Nah, di sini berarti saya memisalkan E-nya ini adalah bola merah gitu ya. Maka aksennya kan atau komplementnya ini kan bukan bola merah gitu ya. Sedangkan kita tahu di sini berarti peluang kejadian E-nya ini adalah 6/15. Nah, sedangkan berarti komplementnya tinggal jadi peluang komplementnya berarti kan tinggal seperti ini ya, 1 dikurangi peluang E. Ini 1 dikurangi 6/15 sama dengan 9/15 gitu ya. Atau tadi 3/5. Nah, ini sama saja gitu. Nah, ini contoh lagi. Misalkan saya punya suatu barisan terdiri dari 10 bit ya. Nah, maka berapakah peluang bahwa paling sedikit satu dari bit-bit tersebut adalah bit 0? Nah, di sini ada kalimat paling sedikit 1. Berarti kan Anda harus menentukan peluang yang bit 0-nya 1 gitu ya. Ini 0-nya sebanyak 1. 0-nya 1 ditambah peluang yang 0-nya ada 2. Ditambah lagi terus gitu ya. Sampai peluang yang 0-nya ada sebanyak 10. Nah, ini kan akan memakan waktu Anda menghitungnya. Berarti kita bisa menggunakan sifat komplement tadi ya, komplementer di sini. Berarti dalam hal ini kita punya kejadian E-nya itu adalah berarti apa ini? Kira-kira apa?
Oke, tidak ada 0. Ini yang E-nya atau yang E aksennya ya? Kira-kira yang tak ada 0-nya ya? Jadi sama aja sih ya, nanti 1 dikurangi tidak ada 0 ya. Berarti kan ya, kalau Anda kejadian E-nya ini tidak ada 0, berarti nanti E komplementnya paling sedikit 1 dari bit tersebut adalah bit 0 gitu ya. Maka nanti Anda bisa hitung nih peluang E komplementnya ini adalah 1 dikurangi peluang dari E. Nah, peluang E-nya berapa nilainya? Gampang nih, tidak ada bit 0. 0-nya tidak ada, berarti berapa tuh? Berarti kan angkanya kalau nggak ada angka 0, berarti 1 semua ya. Dari 10 bit itu angka 1 semua. Ada berapa banyak tuh yang bentuknya seperti itu? Ya cuma ada 1 kan ya. Jadi ini 1 dibagi. Nah, ini bit 10 bit. 10 bit berarti 2 pangkat 10 ya. Nah, nanti bisa hitung 1 dikurangi 1 dibagi 2 pangkat 10. Sekarang saya lanjutkan ya. Kita masuk ke peluang gabungan dua kejadian. Saya punya misalkan E1 dan E2 adalah dua kejadian dalam ruang sampel, maka kita bisa menghitung peluang kejadian E1 digabung E2 itu akan sama juga dengan peluang E1 ditambahkan peluang E2 dikurangi peluang E1 diiriskan E2. Nah, kalau Anda ingat lagi, dulu kita sudah belajar tentang inklusi eksklusi gitu ya. Kan seperti ini sifat inklusi eksklusi. Berarti ini akan sama dengan E1 ditambahkan E2 gitu ya. Kemudian dikurangi E1 diiriskan dengan E2. Nah, berarti ini untuk membuktikan yang peluang gabungan ini Anda bisa menggunakan konsep ini gitu ya, inklusi eksklusi. Nanti Anda bisa ketemu, dapat. Oke, saya lanjut saja. Nah, berikutnya ada contoh. Misalkan saya punya suatu bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 100. Kemudian, berapakah peluangnya untuk menjadi suatu bilangan yang habis dibagi 5 atau 7? Nah, di sini kita bisa menggunakan peluang gabungan yang tadi ya. Di sini saya misalkan E5 itu adalah kejadian bahwa bilangan yang terpilih itu habis dibagi oleh 5. Kemudian E7, kejadian bahwa bilangan yang terpilih habis dibagi 7. Kemudian dari sini nanti Anda bisa dapatkan gitu ya. Maka berapa banyaknya? Jadi peluang berapa nih? E5 digabungkan E7. Nah, ini Anda bisa hitung nanti peluangnya adalah peluang E5 itu ya, ditambahkan peluang E7, 7 dikurangi peluang E5 iriskan dengan E7. Yes. Oh, saya kehapus. Ya, nanti Anda hitung ya. E5 digabungkan E7 Nah, peluang E5-nya berapa kira-kira? Berapa E5-nya? Berarti kan dari 100 kita pakai floor di sini ya. Habis 100 dibagi 5. Floor dari 100 bagi 5 itu adalah 20 ya.
20 ditambahkan. Sekarang kejadian yang habis dibagi 7, berarti floor dari 100 dibagi 7. Berapa kira-kira 100 dibagi 7? Ya, 14,28 berarti kita ambil floornya ya. Berarti 14 ya. Kemudian dikurangi E5 diuruskan E7 berarti 100 dibagi 35. Floor dari 100 dibagi 35. Itu berapa? Oke, 2 ya. 2 nanti dibagi, di sini dibagi ruang sampelnya itu berapa ruang sampelnya di sini? Ruang sampelnya berapa nih? Oke, ya terima kasih Mbak Adela. Ya, jadi di sini kalau kita hitung 32 ya, 32 per 100. Maka itu peluang suatu bilangan yang habis dibagi 5 atau 7. Ya, berikutnya ada soal ini. Ya, kita lanjutkan di WA group saja. Kompromi saya cukupkan dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.